Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, dan rahmat Allah untuk kita semua. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas materi teks pidato persuasif. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas struktur teks pidato, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal penting dari pidato persuasif. Yang pertama, memahami pidato persuasif. Yang kedua, menentukan informasi dalam pidato persuasif dan menyimpulkan isi pidato persuasif. Selamat mengikuti. Baik, pembahasan kita kali ini adalah memasuki bab kedua, yaitu mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Ada 5 sub dari pembahasan ini. Yang pertama, memahami pidato persuasif. Kedua, informasi dalam pidato persuasif. 3. Simpulan isi pidato persuasif. Yang keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Adapun yang kelima adalah penyusunan teks pidato persuasif. Untuk pemahaman pidato persuasif, kita bagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu pengertian, jenis, dan metode. Nah, sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Nah, adapun jenis-jenisnya ada jenis pidato sambutan, kemudian pidato pemerintahan, pidato instansi, dan ceramah. Dilihat dari metodenya, pidato juga ada bermacam-macam. Di antaranya ada metode manuskrip. Dalam hal ini, pemidato atau orang yang berpidato membawa naskah. Kemudian jenis metode yang kedua adalah memoriter. Maksudnya pemidato berpidato dengan cara hafalan, jadi tidak membawa naskah. Metode yang ketiga adalah impromptu. Impromptu ini tanpa persiapan sama sekali, tidak membawa catatan, tidak membawa naskah, dan bukan hafalan. Berikutnya yang keempat adalah metode pidato ekstemporan, yaitu metode pidato dengan membawa catatan garis besarnya saja. Berikut informasi dalam pidato persuasif. Kita lihat dulu dari tujuan pidato persuasif, yaitu menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato itu untuk memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, bisa pula menggerakkan pendengar. Nah, terus untuk mendapatkan informasi bagaimana? Ada langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Langkah kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Adapun yang ketiga adalah menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Terus bagaimana
menyimpulkan isi pidato persuasif? Ada dong langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan pidato persuasif. Cermati langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, memusatkan perhatian. Kedua, menyiapkan alat tulis, bisa berupa buku, pensil, dan atau ballpoint. 3. Mendengarkan atau membaca pidato persuasif. 4. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Kemudian yang berikutnya, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Langkah yang terakhir adalah menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang perlu diperhatikan, yang dimaksudkan adalah simpulan harus memuat pokok isi pidato. Berikutnya, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Berikutnya lagi, simpulan bukanlah komentar, melainkan isi pidato. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks pidato persuasif, khususnya memahami, kemudian menentukan informasi dan menyimpulkan isi pidato persuasif. Semoga kita semakin paham tentang pidato persuasif. Assalamualaikum.